Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari pelajaran 3, yaitu tentang keluarga yang bertumbuh. Setelah beberapa waktu yang lalu kita sudah mempelajari tentang karakter remaja Kristen, lalu dilanjutkan dalam pelajaran 3 tentang keluarga yang bertumbuh. Nah, melalui pelajaran ini saya berharap kalian mampu mengidentifikasikan berbagai pergumulan dalam keluarga serta kaitannya dengan pengaruh modernisasi, sehingga kalian bisa menunjukkan sikap kritis terhadap pengaruh modernisasi dan mampu memfilter pengaruh tersebut. Dan juga diharapkan kalian turut menjaga keutuhan hidup berkeluarga, ya, tanggung jawab sebagai anak. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita pada kesempatan kali ini, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu yang selalu baru dalam kehidupan kami, anak-anak Tuhan. Mari Bapa, kami mau belajar pendidikan agama Kristen tentang keluarga yang bertumbuh. Tuhan memberkati kami, Tuhan memberikan hikmat, akal budi, pengertian surga, supaya kami bisa memahami pelajaran ini dengan baik. Berkati kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, ya. Nah, beberapa bagian tentang keluarga bertumbuh ini akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini, dan beberapa bagian selanjutnya akan saya lanjutkan pada kesempatan berikutnya, ya, karena memang materi ini sangat banyak, sehingga saya akan membagi 2 bagian. Yang pertama yaitu tentang pemahaman keluarga. Apa itu keluarga? Secara sederhana, keluarga dimengerti sebagai berkumpulnya seorang suami dengan seorang istri yang hidup dalam rumah dengan anak-anak sebagai buah perkawinan mereka atau tanpa anak-anak. Itulah yang disebut sebagai keluarga inti. Suami, istri, anak-anak, atau tanpa anak-anak. Sebagai sebuah persekutuan yang terdiri dari beberapa orang, maka keluarga adalah tempat berkumpulnya beberapa orang yang memiliki karakter, sifat, pribadi, sejarah, masa kehidupan yang tidak sama. Oleh karenanya, perbedaan pendapat di dalam sebuah keluarga bukanlah suatu hal yang dianggap aneh. Berbagai perbedaan dalam keluarga adalah satu hal yang tidak mungkin dihindari. Harus diterima keadaannya. Perbedaan itu harus dihadapi. Perbedaan itu harus dikelola dengan baik. Sebagai kumpulan kecil, suami, istri, dan anak-anak, keluarga adalah lembaga atau kelompok persekutuan sosial yang paling kecil dan paling asli. Walaupun paling kecil, keluarga mempunyai kehidupan sosial yang lengkap dalam kehidupan masyarakat. Keluarga juga merupakan barometer yang menunjukkan bukan hanya corak dunia masa kini, tetapi juga corak dunia yang akan datang. Sejarah membuktikan, apabila keluarga retak dan berantakan, maka masyarakat juga akan retak dan berantakan. Dalam masyarakat, keluarga inti adalah bagian dari keluarga yang lebih besar, yang disebut sebagai keluarga besar. Keluarga besar bukan hanya mencakup pasangan suami istri dan anak-anak mereka, tetapi di dalamnya bisa ada tante, paman, saudara,
ya, saudara sepupu, kakek nenek, dan yang lain-lainnya. Dalam suatu masyarakat tertentu, keluarga besar ini bisa tinggal saling berdekatan atau bahkan tinggal dalam satu rumah yang sama. Ya, ini pemahaman tentang keluarga. Lalu selanjutnya pandangan Kristen tentang keluarga. Ya, pernikahan adalah tata tertib suci, peraturan suci yang ditetapkan Tuhan Khalik langit dan bumi. Sejak pada mulanya Allah menghendaki agar seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, lalu bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Kejadian pasal 2 ayat 24. Pernikahan adalah hubungan dan persekutuan antara seorang laki-laki dan seorang wanita untuk menjadi suami istri dalam ikatan perjanjian seumur hidup yang bersifat monogami dan yang tidak dapat dipisahkan berdasarkan kasih dan kesetiaan mereka di hadapan Tuhan. Keluarga adalah sebuah lembaga yang dibuat oleh Allah pertama kali. Dalam kitab Kejadian memberi kesaksian kepada kita bahwa Tuhan memanggil Adam dan Hawa agar mereka beranak cucu, bertambah banyak, memenuhi bumi, dan menaklukkan bumi. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28. Lalu di dalam Kejadian 2 ayat 24 sampai 25. Oleh sebab itu keluarga harus memberi tempat kepada Tuhan sebagai kepala, Tuhan sebagai penolong, Tuhan sebagai pembimbing. Keluarga harus menempatkan peraturan Tuhan sebagai pedoman keluarga. Peraturan Tuhan pada pernikahan berlaku tetap. Oleh sebab itu manusia harus mempertahankan peraturan dan kehidupan pernikahan itu, walaupun di dalamnya ada keruwetan, ada kesulitan kehidupan. Akibat apa? Akibat dosa. Segala sesuatu yang dilakukan manusia atas kepercayaannya kepada pernikahan yang diberkati Tuhan akan membawa berkat bagi pernikahan mereka. Sedangkan segala sesuatu yang timbul dari ketidakhormatan manusia pada pernikahan yang diberkati Tuhan akan menimbulkan kerusakan dan kehancuran pada kehidupan pernikahan mereka. Tuhan juga menghendaki agar pernikahan menjadi persekutuan yang hidup. Artinya, di dalam pernikahan tidak boleh dipakai menjadi kesempatan bagi masing-masing pihak untuk mencari kepentingannya sendiri. Di dalam pernikahan tidak boleh terjadi masing-masing pihak membentuk dunianya masing-masing. Masing-masing mencari kehormatannya sendiri-sendiri, keuntungannya sendiri-sendiri, kemauannya sendiri-sendiri. Pernikahan harus menjadi satu kesatuan, persekutuan yang sejati, persekutuan seharta, semilik, persekutuan dua orang yang saling tolong-menolong di dalam pekerjaan mereka yang berlainan. Alkitab juga menyaksikan bahwa di dalam pernikahan, dua orang yang telah bersatu diizinkan Allah untuk melakukan persetubuhan. Menurut Alkitab, persetubuhan itu tidak dipandang sebagai dosa, tetapi sebagai anugerah Tuhan kepada manusia, sepanjang persetubuhan dilakukan dalam kerangka dan dilakukan dalam pernikahan kudus. Persetubuhan memiliki dua arti, yaitu sebagai pernyataan kasih secara badani dan sebagai jalan atau cara untuk mendapatkan keturunan manusia. Keluarga harus menggambarkan komunitas cinta kasih. Cinta kasih yang selalu memberikan suasana yang hidup dan menghidupkan. 1 Yohanes 4 ayat 9. Jika di dalam keluarga menghadirkan cinta kasih yang menghidupkan, maka keluarga itu adalah keluarga yang dibangun dalam kerangka keselamatan Tuhan. Nah, ada beberapa bagian selanjutnya
tentang pemahaman keluarga dipandang dari kekristenan. Yang pertama, keluarga sebagai komunitas cinta kasih. Komunitas cinta kasih adalah sebuah komunitas yang bercirikan ikatan yang mengikat dan melindungi bersama-sama orang-orang yang membentuknya, orang-orang yang tidak ingin mementingkan diri sendiri. Komunitas cinta kasih di dalam keluarga itu tampak dalam persekutuan seksual antara suami istri dan keterbukaan antara yang satu dengan yang lain, dalam sikap saling menerima secara totalitas. Karena totalitas mereka yang saling menerima itu membuat mereka berada dalam kesetiaan. Kesetiaan untuk saling mempercayai, kesetiaan untuk terikat sampai maut memisahkan mereka, kesetiaan untuk tak terceraikan. Totalitas cinta kasih itu juga nampak di dalam tindakan orang tua yang mengasihi anak-anaknya dan sebaliknya. Dalam Galatia pasal 6 ayat 2 mengatakan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Ya, kalian bisa juga lihat di dalam Keluaran pasal 20 ayat 12, juga Kolose pasal 3 ayat 20 sampai 21. Jadi keluarga sebagai komunitas cinta kasih. Selanjutnya yang kedua, keluarga sebagai komunitas hidup. Ya, jika keluarga dibangun atas dasar cinta kasih, maka di dalamnya akan ada suasana yang hidup. Cinta kasih yang hidup adalah sikap dan tindakan yang ingin membangun orang lain, ingin memperlengkapi orang lain, ingin menolong orang lain. Alkitab memberi kesaksian kepada kita bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan supaya mereka menjadi penolong yang sepadan. Kejadian 2 ayat 18 mengatakan, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ya, ini supaya mereka menjadi penolong yang sepadan. Terhadap anak-anak, Tuhan juga meminta kepada orang tua untuk mendidik anak-anak supaya mereka menjadi anak-anak yang memiliki hidup yang baik. Amsal 22 ayat 6, Amsal 29 ayat 17, Efesus 6 ayat 4, dan Amsal pasal 1 ayat 8 sampai 9. Sebagai komunitas yang hidup, suami istri, anak-anak, dan anggota keluarga yang lain terlibat dalam kegiatan untuk saling memberikan dan menerima secara terus-menerus, dan segala yang mereka miliki tidak hanya untuk kepentingan dan memperkaya diri sendiri, tetapi juga untuk kepentingan bersama. Masing-masing anggota melakukan tindakan untuk menyenangkan dan memuaskan pasangannya dan anak-anaknya. Tuhan Yesus sendiri mengingatkan di dalam Yohanes pasal 15 ayat 13 mengatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yang ketiga, keluarga sebagai komunitas keselamatan. Perkawinan diteguhkan dan diberkati dalam upacara gerejawi. Peneguhan dan pemberkatan pernikahan menempatkan pernikahan dalam kerangka keselamatan dan penyelamatan Kristus atas umatnya. Menempatkan Kristus sebagai kepala keluarga dan pemimpin keluarga. Menempatkan keluarga dalam suasana dan kehidupan keselamatan Tuhan. Pernikahan Kristen dilaksanakan atas laki-laki dan perempuan yang sudah menerima keselamatan Tuhan. Oleh karena itu, keluarga Kristen adalah tempat di mana anggota-anggota keluarga
harus melakukan dan membangun persekutuan dan perjumpaan dengan Tuhan. Perkawinan atau keluarga Kristen digambarkan seperti hubungan Tuhan dengan umatnya, antara Kristus dengan gerejanya. Allah adalah kepala umat, Kristus adalah kepala gereja. Pernikahan atau keluarga Kristen adalah keluarga yang menempatkan Kristus, Sang Penyelamat itu, sebagai kepala keluarga. Ayat referensinya di dalam Efesus 5 ayat 22 sampai 23. Nah, pada kesempatan kali ini bagian pertama ini cukup sampai di sini. Semoga apa yang Pak Elia paparkan tentang pemahaman keluarga ataupun pandangan Kristen tentang keluarga bisa kita mengerti dan kita pahami, ya. Terima kasih. Shalom, salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Jagaiku dan seisi